terlihat di suatu tempat. Jadi, dia memeras otak dan berpikir dengan hati-hati sejenak, dan tiba-tiba sebuah wajah muncul dari benaknya, dan wajah ini segera membuatnya takut. Dia melihat ke arah Tama Renza dan berkata, "Kamu, kenapa kamu terlihat seperti cahaya Renza? Apa kamu punya hubungan dengannya?" Tama Renza menyingkirkan ekspresi sinisnya, dan berkata dengan dingin, "Itu ayahku, aku putranya, Tama Renza." Saat Tama Renza mengungkapkan identitasnya, seluruh tubuh Surya Sucipto seolah-olah dia disambar oleh 5 guntur. Dia memandang Tama Renza dengan tercengang, dan berkata dengan panik, "Kamu, apakah kamu benar-benar anak Cahya Renza?" Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu jawaban Tama Renza, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Sepertinya ini, pasti tidak ada yang salah." Segera setelah itu, dia buru-buru berkata, "Tuan Tama Renza, aku juga dianggap berteman dengan ayahmu. Masuk akal jika kamu harus memanggil aku paman." Tama Renza berkata dengan jijik, "Aku harus memanggilmu paman? Apakah menurutmu kamu pantas mendapatkannya juga?" Surya Sucipto buru-buru berkata, "Saya tahu, persepsimu tentang keluarga Sucipto jelas tidak terlalu baik, tetapi keluarga Sucipto dan Renza kami telah lama memiliki kesepakatan tentang non-interferensi dan non-konfrontasi. Selama 10 atau 20 tahun terakhir, kami selalu mengikuti prinsip menjaga air di sungai dan mengembangkan ekonomi secara terpisah. Kamu tidak bisa melanggar perjanjian ini." Tama Renza mendengus dingin, "Kesepakatan antara kamu dan keluarga Renza adalah masalah antara kamu dan mereka, dan tidak ada hubungannya denganku." Surya Sucipto berkata dengan panik, "Kamu, nama belakangmu adalah Renza. Kamu juga harus mematuhi kesepakatan antara keluarga Renza dan kami." Tama Renza mencibir, "Aki tidak mengenali kesepakatan apapun antara kamu dan keluarga Renza. Aku hanya mengenali 5 kata." "5 kata yang mana?" Tama Renza mengucapkan kata demi kata, "Balas dendam untuk kematian orang tuaku." Surya Sucipto semakin panik dan berseru, "Tapi kematian orang tuamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sucipto kita." Tama Renza berkata dengan dingin, "Keluarga Suciptomu telah memimpin dalam pembentukan aliansi anti-Renza. Untuk kata-kata ini saja, kamu harus membayar harganya." Surya Sucipto dengan cepat menjelaskan, "Tuan Tama Renza, ketika ayahmu mengalami kecelakaan, aku belum mulai mengambil alih urusan keluarga Sucipto secara khusus, dan aliansi anti-Renza tidak ada hubungannya denganku." Tama Renza berdiri, meraih kerah jubah mandi Surya Sucipto, dan dengan tegas berkata, "Jika itu penting, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir, tapi aku yang memutuskan." Setelah itu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Sucipto, aku sudah menyiapkan kamar yang bagus untukmu di kota. Karena kamu di sini, ikut denganku dan nikmatilah." Surya tidak tahu kemana Tama Renza akan membawanya, apalagi apa yang akan dilakukannya dengannya. Hanya dengan melihat ekspresi Tama Renza, dia tahu bahwa itu jelas bukan hal yang baik, jadi dia terisak ketakutan dan memohon, "Tama Renza, aku benar-benar tidak melakukan apapun untuk menyakiti ayahmu. Aliansi anti-Renza dibuat oleh ayah dan kakak laki-lakiku saat itu. Jika kamu ingin balas dendam, kamu seharusnya mencari mereka." Tama Renza tersenyum dan berkata, "Keluarga Suciptomu benar-benar anjing rakun. Kapanpun sesuatu terjadi, biarkan keluargamu yang merasakannya." Setelah berbicara, nadanya tiba-tiba meningkat sedikit, dan dia dengan tegas berkata, "Tapi jangan khawatir, ayahmu dan kakakmu tidak bisa lari, tapi ini masalah waktu. Silakan ikut denganku hari ini." Saat suara itu jatuh, Tama Renza mengulurkan tangannya dan menepuk keningnya dengan keras. Surya hanya merasa pusing di otaknya, dan seluruh tubuhnya langsung pingsan. Segera, Tama Renza bertanya pada Raya Sucipto, "Di mana Mark Hercules?" Raya Sucipto buru-buru berkata dengan hormat,
Aku sudah melumpuhkan Mark Hercules sementara waktu dia saat ini berada di balkon dan aku ikat. Ini baik. Tama Renza mengangguk dan berkata kepada Raya Sucipto, "Raya, kamu membantuku menangani jejak dan jangan meninggalkan petunjuk apapun." Raya berkata tanpa ragu-ragu, "Baiklah Tuan Muda Tama Renza, menangani kejadian seperti itu adalah salah satu hal terbaikku." Di masa lalu, Raya Sucipto bekerja untuk keluarga Sucipto dan sering terjadi pembunuhan atau penculikan. Setiap kali Raya melakukan itu dia mampu membersihkan semua petunjuk tanpa meninggalkan jejak. Dia sangat mampu dalam hal ini. Tama Renza menyerahkan kejadian itu padanya dan menyeret Surya Sucipto yang seperti babi mati ke balkon besar kamar presiden. Pada saat ini, Mark Hercules yang tidak sadarkan diri, tangan dan kakinya diikat kuat oleh spray, dan tubuhnya meringkuk menjadi bentuk bulat. Tama Renza mengeluarkan ponselnya dan meminta Devano untuk memberitahu pilot helikopter untuk meletakkan tali, dan mengikat Mark dan Surya dengan kuat dengan tali nilon yang kokoh. Kemudian keduanya diam-diam diangkat ke helikopter. Pada saat ini, Raya Sucipto mundur sambil menangani jejak kaki yang ditinggalkannya. Selangkah demi selangkah kembali ke balkon, dan dengan hormat berkata kepada Tama Renza, "Tuan Tama Renza, semuanya sudah selesai." Tama Renza mengangguk. Saat ini, Devano mengirim pesan, "Tuan Muda." Sebuah mobil bisnis datang dari bandara dan memasuki ruang bawah tanah hotel. Orang-orang dari Surya Sucipto baru saja memblokir ruang bawah tanah. Diperkirakan orang-orang di mobil ini akan segera mencarinya. Kamu dan Nona Sucipto bergerak sedikit lebih cepat. Tama Renza sedikit tersenyum, seharusnya itu teman Surya Sucipto di sini. Saat dia berkata, dia mengambil tali lain dan berkata kepada Raya Sucipto, "Waktu hampir habis, ayo peluk pinggangku dan naik bersama." Helikopter hanya memiliki 2 tali di kiri dan kanan, yang tergantung dari Mark dan Surya. Diperkirakan akan membutuhkan setidaknya 7 atau 8 menit untuk menunggu tali mengangkatnya, melepaskan tali, dan kemudian menurunkan talinya. Berhubung kekasih Surya sudah sampai di basement hotel, diperkirakan dia akan segera datang, jadi agar tidak meninggalkan petunjuk apapun, lebih baik segera pergi. Oleh karena itu, jika 2 orang menggunakan tali yang sama, banyak waktu yang dapat dihemat. Raya Sucipto segera mengangguk, tetapi ketika dia berpikir untuk memeluk Tama Renza, pipinya sudah hangat. Saat ini, Tama Renza telah meraih tali dan berkata kepada Ruoli, "Pegang pinggangku, jangan takut, aku akan memelukmu erat-erat." Raya Sucipto berbisik, "Baiklah Tuan Muda Renza." Setelah berbicara, dia mengumpulkan keberaniannya, melangkah maju dan memeluk pinggang Tama Renza. Merasakan otot dada Tama Renza yang keras, wajah Raya Sucipto menjadi semakin panas. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria. Tama Renza tidak terlalu memikirkannya. Dia memeluknya erat-erat, melilitkan tali di pinggang mereka berdua beberapa kali, lalu meremas salah satu ujung tali di tangan yang menahan Raya Sucipto. Setelah memastikan bahwa talinya terikat erat, dia mengangkat telepon di sisi lain dan mengirim pesan suara ke Devano, "Biarkan helikopter naik, cepat dan keluar dari sini." "Baik Tuan." Devano tidak berani menunda dan langsung meminta pilot untuk menaikkan ketinggian. Tama Renza memegang Renza dan dengan cepat dijemput oleh helikopter. Untuk memastikan keamanan, Tama Renza telah memeluk Raya Sucipto dengan erat, dan Raya juga memeluk erat pinggang Tama Renza. Segera setelah itu, ground clearance kedua orang itu meningkat, dan helikopter itu berhenti hingga ketinggian beberapa ratus meter, dan kemudian terbang menuju Canal Johan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.